warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Maulidia Al-Sakinah dari SD Muhammadiyah 10 Bolongbendo, Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sebuah kisah, yaitu Khalifah Umar dan Sekarung Gandum. Alkisah, Khalifah Umar bin Khattab terbiasa berkeliling kota untuk mengunjungi rakyatnya, untuk mengetahui kondisinya dari dekat. Pada suatu malam, ia menjumpai sebuah gubuk kecil yang dari dalamnya terdengar suara tangis anak-anak. Ia pun mendekat dan mencoba memperhatikan dengan seksama keadaan gubuk itu. Ternyata di dalam gubuk itu terlihat seorang ibu yang sedang memasak dan dikelilingi oleh anak-anaknya yang masih kecil. Si ibu berkata kepada anak-anaknya, "Tunggulah sebentar, Nak. Tidak lama lagi makanannya akan matang." Sang khalifah memperhatikan dari luar. Sementara si ibu itu terus-menerus menenangkan anak-anaknya dan mengulangi perkataannya bahwa makanan yang ia masak akan segera matang. Sang khalifah menjadi sangat penasaran karena makanan yang dimasak oleh ibu itu tidak kunjung matang. Padahal sudah lama ia memasaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui ibu itu dan bertanya, "Mengapa anak-anakmu tidak juga berhenti menangis, Bu?" "Mereka sangat lapar, Tuan." "Kenapa tidak cepat engkau berikan makanan yang dari tadi dimasak itu?" "Kami tidak ada makanan. Periuk yang dari tadi aku masak hanyalah berisi batu untuk mendiamkan mereka. Biarlah mereka berpikir bahwa periuk itu berisi makanan. Dengan begitu, mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur." Mendengar jawaban sang ibu, hati Khalifah Umar seperti teriris. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah ibu sering berbuat demikian setiap hari?" "Iya, Tuan. Saya sudah tidak memiliki keluarga ataupun suami tempat saya bergantung. Saya sebatang kara." Mendengar perkataan ibu itu, hati khalifah seperti tersayat-sayat oleh sebilah pedang yang tajam. "Mengapa engkau tidak meminta pertolongan kepada khalifah supaya ia dapat menolong dengan bantuan uang dari Baitul Mal?" "Khalifah, ia telah zalim terhadap saya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyat-rakyatnya. Siapa tahu ada banyak orang yang senasib dengan saya." Khalifah Umar lalu berkata, "Tunggulah sebentar, Bu. Saya akan segera kembali." Di malam yang semakin larut dan hembusan angin terasa kencang menusuk, sang khalifah segera bergegas menuju Baitul Mal di Madinah. Ia segera mengangkat sekarung gandum yang besar di pundaknya dan ditemani oleh sahabatnya Ibnu Abbas. Jarak antara Madinah dengan rumah ibu itu terbilang jauh, hingga keringat bercucuran dengan derasnya dari tubuh Umar. Melihat hal ini, Abbas berniat untuk menggantikan Umar, tetapi Umar menolak sambil berkata, "Tidak, Ibnu Abbas. Tidak akan aku biarkan engkau membawa dosa-dosaku di akhirat kelak. Biarlah aku bawa karung ini. Aku sangat begitu bersalah atas apa yang terjadi pada ibu dan anak-anaknya itu." Beberapa lama kemudian, sampailah Khalifah Umar dan Ibnu Abbas tiba di gubuk itu. Mereka pun segera memberikan sekarung gandum dan minyak samin yang mereka bawa. "Ini, Ibu, bahan makanan ini untuk Ibu dan anak-anak Ibu." "Terima kasih, Tuan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Tidak main gembiranya ibu dan anak-anaknya. Setelah itu Umar berpesan agar
agar ibu itu datang menemui khalifah. Keesokan harinya, sang ibu datang ke Baitul Mal untuk mendaftarkan dirinya serta anak-anaknya. Dan betapa sangat terkejutnya ketika menyaksikan bahwa lelaki yang telah menolongnya tadi malam adalah khalifahnya sendiri, Khalifah Umar bin Khattab. Segera saja ibu itu meminta maaf atas kekeliruannya yang telah menilai bahwa khalifahnya zalim terhadapnya. Astagfirullah, maafkan saya wahai Khalifah Umar. Saya benar-benar tidak tahu kalau Tuan adalah Khalifah Umar yang datang ke rumahku tadi malam. Sang khalifah tetap mengaku bahwa dirinya lah yang bersalah. Tidak, Ibu, engkau tidak bersalah. Akulah yang bersalah atas apa yang terjadi padamu. Subhanallah. Terima kasih Khalifah Umar. Semoga engkau termasuk dalam golongan pemimpin yang adil dan amanah. Hadirin dan teman-teman sekalian, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah hendaklah berlaku adil dan amanah ketika kita dianugerahi Allah menjadi seorang pemimpin. Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita, baik terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun kepemimpinan dalam masyarakat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.